دخل مكة وقال قتيبة دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. وفي رواية قتيبة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر، يعني عليه عمامة سوداء وداخل مكة عليه الصلاة والسلام. العمامة السوداء يجوز أن تلبس، لكن صارت الآن شعارا للرافضة لعنة الله تعالى عليهم والملائكة والناس أجمعين. فإن وجد فيها يعني خط أبيض أو خط أحمر فلا حرج، أما أن تكون سوداء خالصة فلما صارت شعارا للرافضة صرنا نكره. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Kalau kita melihat di dalam video tersebut, salah satu Syekh Wahabi itu mengatakan bahwasanya sesuatu pekerjaan, sesuatu sunnah, sesuatu amalan baik yang dikerjakan oleh orang-orang Rafidhah atau Syiah Rafidhah, maka kita tidak akan mengerjakannya. Jadi menurut Syekh Wahabi ini, kalau ada sunnah yang dikerjakan oleh orang-orang Rafidhah atau Syiah Rafidhah, maka dia tidak akan mengerjakannya. Contoh di dalam masalah imamah hitam, karena memang ada hadis Nabi Muhammad SAW yaitu di Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi SAW ketika dzaqala yauma fathi Makkah wa alaihi imamatun sauda'u. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika menaklukkan Mekah, beliau itu masuk dengan memakai imamah yang berwarna hitam. Lah, meskipun Nabi memakainya atau ini sunnah fi'lun Nabi memakai imamah hitam, kalau sudah diadopsi, sudah menjadi tradisi Syiah Rafidhah atau orang-orang Rafidhah, maka Wahabi ini tidak mengerjakannya. Jadi kalau memakai analogi seperti itu, maka seharusnya berlaku kepada semua sunnah yang diadopsi oleh orang-orang Rafidhah atau orang-orang Syiah Rafidhah. Contoh yang masyhur adalah, salah satunya adalah memelihara jenggot. Memelihara jenggot ini kalau kita lihat memang ada hadis yang menunjukkan seperti itu. Salah satunya yang ada di kitab Sahih Muslim ini. Di sini ada hadis yang berbunyi uhfus syawaribah wa'ful liha. Jadi memang dianjurkan untuk memelihara jenggot. Akan tetapi kalau kita lihat jenggot ini sudah menjadi tradisi bukan bagi Syiah Rafidhah lagi, akan tetapi bagi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini kalau kita lihat mereka memakai jenggotnya itu panjang-panjang, sehingga kalau kita lihat ada sebagian dari Ustadz Wahabi ini yang mencirikan dirinya seperti itu dengan berdalih ini adalah pekerjaan sunnah. Kalau mengikuti kaedah dari berfikirnya atau fatwanya dari Syekh Wahabi yang ada di dalam video tadi, seharusnya Ustadz Wahabi ini ketika memelihara jenggot tidak seperti orang-orang Yahudi di dalam panjang jenggotnya, seharusnya cukup pendek saja. Karena kenapa? Karena kalau sama-sama panjang maka nanti tidak mukhalif kepada Majusi, tidak mukhalif pada Yahudi, akan tetapi sama. Karena pola pikirnya begini, kalau sesuatu atau sunnah yang dikerjakan oleh orang-orang Rafidhah atau di luar kelompok mereka atau yang mereka anggap itu sesat, maka mereka tidak akan mengerjakannya. Seharusnya pola pikir seperti ini diterapkan juga oleh Ustadz Wahabi yang ada di Indonesia. Jadi seharusnya ketika pakai pola pikir seperti ini, maka Ustadz Wahabi yang jenggotnya itu panjang-panjang seharusnya dipotong. Kalau nggak dipotong tetap panjang seperti itu, maka nanti sama seperti halnya orang-orang Yahudi. Yang mana kita tahu bahwasanya menurut pemikirannya Syekh Wahabi tadi, dan sunnah jenggot panjang itu sebenarnya bermula daripada untuk tidak sama atau menyelisihi orang-orang Majusi atau orang-orang Yahudi. Jadi kalau terlalu panjang seperti itu, maka seperti halnya adalah orang-orang Yahudi. Jadi ini adalah juga teguran bagi Ustadz Wahabi yang ada di Indonesia, bahwasanya ketika sunnah itu diadopsi oleh orang-orang Rafidhah, maka mereka atau kelompok Wahabi ini tidak mengerjakannya.
kita berbicara secara luas lagi, contoh imamah nanti. Imamah itu menjadi ciri khas orang-orang Rafidhah. Jadi seharusnya kelompok Wahabi tidak memakainya. Ini kalau kita berbicara dengan versi atau pemahaman secara luas. Ketika kita berbicara di dalam tema sesuatu yang sunnah, sesuatu sunnah yang sudah diadopsi atau sudah ditradisikan oleh orang-orang Rafidhah, maka mereka tidak akan mengerjakan, yakni orang-orang Wahabi. Seharusnya kan banyak yang sudah menjadi tradisi bagi orang-orang Rafidhah. Oleh karena itu, eh, mereka ini sebenarnya kalau melihat cara pola pikirnya mereka ini kurang konsisten menurut saya. Di satu sisi kalau yang sama dengan orang-orang Rafidhah mereka tidak melakukannya, satu sisi meskipun orang-orang Rafidhah mengerjakannya, mereka tetap melakukannya. Katanya mukhalif dengan orang-orang Rafidhah, akan tapi kok ini di dalam satu masalah yang ini tetap mengerjakannya. Karena kita tahu bahwasanya contoh di gamis yang hitam. Gamis yang hitam itu Rafidhah ciri khasnya. Kenapa orang-orang Wahabi ini juga menciri khaskan, gamis yang hitam juga. Seharusnya kan kalau mukhalif ya itu juga terpakai, berlaku di dalam kasus itu. Ini, menunjukkan mereka ini di dalam mereka beranalogi, di dalam mereka berprinsip itu kurang konsisten. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan sedikit atau tanggapan aja sedikit di dalam atau mengenai video tersebut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.